kesempatan hari ini, yaitu kita akan mempelajari penulisan lafaz Allah dan Allahumma dalam mushaf Madinah. Kita mulai mengingat kembali tentang cara pembacaan lafaz Allah. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa pengucapan lafaz Allah dalam Al-Quran ada dua pengucapan. Ada lafaz Allah yang dibaca tebal, yang disebut dengan tafkhim. Ada juga lafaz Allah yang dibaca dengan tipis, yang disebut dengan tarqiq. Ini kaidah umum yang sudah sama-sama kita kenal, ya, bahwa pengucapan lafaz Allah ketika membaca Al-Quran maka ada dua bunyi, ya, yang dihasilkan. Ada pengucapan lafaz Allah yang suaranya tebal, berarti disebutnya tafkhim. Ada juga pengucapan lafaz Allah yang suaranya tipis, tarqiq. Kita perhatikan contoh lafaz Allah yang tebal dan tipis ini. Kita ambil surat Al-Munafiqun yang tadi kita baca ayat 1 dan ayat 2, di mana pada dua ayat ini kita temukan lafaz Allah yang tebal dan yang tipis. Yang pertama, perhatikan ayat 1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi. Nah, ini kita temukan lafaz Allah. Ini lafaz Allah. Kemudian wallahu, lafaz Allah juga. Kedua lafaz Allah ini, ya, yang bergandengan masih pada ayat 1. Yang pertama, lafaz Allah yang pertama itu didahului oleh harokat dhammah, oleh huruf yang berharokat dhammah, bertanda dhammah, alias bunyi u. La ro su lu. Nah, itu adalah bunyi huruf yang terletak sebelum lafaz Allah, adalah dhammah. Kemudian yang lafaz Allah yang kedua sebelumnya didahului oleh harokat fathah, alias jabar, alias bunyi a, wa. Nah, ini wa. Lafaz Allah yang pertama didahului oleh tanda dhammah, alias PS. Sedangkan lafaz Allah yang kedua didahului oleh tanda fathah, alias jabar. Ingat kaidah tajwidnya, lafaz Allah apabila didahului oleh tanda dhammah, oleh harokat dhammah atau harokat fathah, maka lafaz Allahnya mesti dibaca tebal, alias tafkhim, mendekati suara o. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Nah, ini dibaca tebal karena sebelumnya dhammah. Yang kedua, wallahu, bukan wallahu, bukan wallahu, karena sebelum lafaz Allah itu adalah harokat fathah, wallahu. Ini dua contoh lafaz Allah yang dibaca tebal. Yang pertama karena didahului oleh dhammah, yang kedua karena didahului oleh fathah. Sekarang mari kita perhatikan lafaz Allah yang dibaca tipis, bunyinya la. Kalau tebal, wo, dekat ke suara o. Kita temukan lafaz Allah yang dibaca tipis ada pada ayat 2. Perhatikan ayat 2. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Nah, ini lafaz Allah. Lafaz Allah yang ketiga ini sebelumnya didahului oleh harokat kasroh, alias JR, huruf yang berbunyi I. Sabili, sabili.
lillahi. Ini contoh lafaz Allah yang dibaca tipis karena sebelumnya didahului oleh kasroh. Sabilillah, bukan sabilillah. Nah, beda. Kalau lafaz Allah yang pertama dibaca tebal karena didahului oleh dhammah. Lafaz Allah yang kedua dibaca tebal karena didahului oleh harokat fathah, dibaca tebal. Kemudian lafaz Allah yang ketiga dibaca tipis karena didahului oleh harokat kasroh. Demikian kaidah pembacaan lafaz Allah. Sekarang mari kita perhatikan penulisan lafaz Allah dalam mushaf Madinah. Ya, kita mulai dari yang pertama, kedua dan ketiga. Lafaz Allah dalam mushaf Madinah ternyata ditulis tanpa tanda panjang. Lafaz Allah dalam mushaf Madinah itu ternyata ditulis tanpa tanda panjang. Kalau kita membuka mushaf Indonesia, ketika membaca lafaz Allah, melihat tulisan lafaz Allah, itu di atasnya diberi tanda fathah berdiri. Tapi kalau di mushaf Madinah ternyata berbeda, yaitu tidak ditemukan tanda fathah berdiri. Yang kita temukan adalah tanda fathah normal, fathahnya tidak diberdirikan. Seperti biasa, normal, tanda fathah yang miring. Inilah yang harus diperhatikan oleh para pembaca mushaf Madinah, membaca Al-Quran menggunakan media mushaf Madinah. Karena terbiasa menggunakan mushaf Indonesia, biasanya ada tanda alif kecil di atasnya, ada fathah berdiri di atasnya. Ketika mushaf Madinah, hati-hati sahabat-sahabat Al-Quran, tidak akan kita temukan tanda fathah berdiri di atasnya. Walaupun di atasnya tidak ditemukan tanda fathah berdiri, ketika kita membacanya, kita harus memanjangkan lafaz Allah seukuran kurang lebih 2 harokat. Inilah perbedaan lafaz Allah dalam mushaf Madinah dan mushaf Indonesia. Kalau dalam mushaf Indonesia, lafaz Allah ditandai dengan fathah berdiri, sedangkan dalam mushaf Madinah, lafaz Allah tidak ditandai dengan tanda panjang, tapi yang muncul di atas lafaz Allah adalah tanda fathah normal yang biasa. Walaupun tidak ditemukan tanda panjangnya, lafaz Allah ketika kita membaca mushaf Madinah harus memanjangkan. Lamanya 2 harokat saja. Contoh, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Nah, di sini kita ngambil 4 karena berhenti. Berlakulah hukum mad arid lisukun. Tapi kalau nyambung 2 harokat. Contoh yang nyambung ayat berikutnya, wallahu. Nah, panjang kan? 2 harokat.